فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وغير الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pembahasan yang lalu kita telah mengambil sebagian ahkam seputar sujud at-tilawah berhubungan dengan sifatnya, sifat sujud tilawah atau tata caranya bagaimana inda iqra. Tayyib. Sebagaimana kemarin diterangkan, jika seorang membaca ayat sajdah maka dia segera sujud. Tidak dipersyaratkan dalam kondisi taharah, tidak pula dipersyaratkan menghadap kiblat, akan tetapi lebih utama untuk dia menghadap kiblat. Juga tidak takbiratul ihram, tapi langsung sujud. Baik di dalam salat maupun di luar salat tidak bertakbir. Nah, dan pembahasan terakhir kita berhenti pada tempat-tempat sujud tilawah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tempat-tempat sujud tersebut. Dan telah kita lewati kemarin yang rajih apa? Berapa tempat? Indah Ridwan 15 tempat. Nah, kita baru berhenti di situ 15 tempat. Dan para ulama telah berijma tentang tempat-tempat tersebut pada selain ayat yang kedua pada surat sajdah yang kedua di surat Al-Hajj, demikian pula pada Shad, dan 3 yang ada di Mufassal. Berarti yang terjadi ijma' pada 10 tempat. Terjadi ijma' di kalangan para ulama pada 10 tempat. Kemudian 5 tempat. Nah, ini menurut pendapat yang rajih. Dan pada kitab telah disebutkan tempat-tempat tersebut. Yang pertama, pada mawadhi' sujudil Quran Al-Karim 15 mawadhi'a. Wahiyya ala tartib, dan ayat-ayat tersebut secara berurutan. Al-awwal akhiru suratil A'raf. Akhir dari surat Al-A'raf. Bagaimana bunyinya? Indah ya Ahmad. Baik. Innal ladzina 'inda rabbika la yastanbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Baik. Kemudian yang kedua pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Nah, kalian rujuk
merujuk ke mushaf yang belum hafal. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kemudian tempat yang ketiga di surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, sujudnya di sini di ayat yang ke-50. Nah, untuk surat An-Nahl ini alhamdulillah telah datang dalil bahwasanya Umar ketika membacanya di atas mimbar pada hari Jumat kemudian turun dan sujud, dan asalnya sahih. Kemudian yang keempat di surat Al-Isra pada ayat yang ke-107 sampai 109. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Jadi sujudnya di ayat yang ke-109. Yang kelima di surat Maryam ayat 58. Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa rukiya. Yang kelima di surat Maryam ayat ke-58. Banyak kan untuk mushaf-mushaf Saudiyah, nah, atau Rasam Tayyib mushaf Madinah, alhamdulillah sudah ada tandanya. Nah, kalian cek di mushaf, biasanya sudah ada tandanya di mushaf-mushaf yang biasa untuk kalian ngapal, sehingga ketika melewatinya diingat-ingat itu tempat sajadah. Kemudian yang ke-6 di surat Al-Hajj. Ayat di surat Al-Hajj ada 2, dan yang dikhilafkan tempat yang kedua, yaitu yang pertama di ayat ke-18, yang kedua di ayat ke-77. Ayat adapun ayat yang ke-18 ini ijma'. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh sampai pada innallaha yaf'alu ma yasha'. Adapun ayat yang ke-77, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun, yang menyatakan bahwasanya pada ayat ini sujud, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Telah datang dalil dalam masalah ini dari hadits Uqbah bin Amir, bahwasanya dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afil haji sajdatan?"
apakah pada surat Hajj itu ada 2 sujud? Qala na'am wa lam yasjudha wa man lam yasjudha fala yaqra'uha. Rasulullah menjawab, iya, ada 2 sujud. Siapa saja yang tidak sujud pada 2 ayat tersebut, maka sungguh dia belum membacanya. Tapi hadis dhaif ikhwanifillah. Hadis yang menetapkan secara tegas bahwasanya di surat Al-Hajj ada 2 sujud, yaitu 2 tempat untuk sujud tilawah, ini dhaif. Namun telah berpendapat tentang adanya sujud pada ayat 77 ini sederetan dari para sahabat, seperti Umar bin Khattab, juga Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Darda, dan Ammar bin Yasir. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, lam na'rif lahum mukhalifan fi aslihim. Dan kami tidak menyelisihi adanya yang kami tidaklah mengetahui ada yang menyelisih mereka di zaman mereka itu. Yang ketiga menukilkan bahwasanya yang berpendapat tentang hal ini juga Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abu Aliyah serta Zir ibn Hubaysh. Nah, athar-athar ini alhamdulillah bisa untuk dijadikan sebagai penguat, walaupun tidak kita dapati nas yang marfu' sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti untuk Al-Hajj yang 77 ini yang rajih masuk. Cuman kalian kasih tanda ikhwanifillah bahwasanya untuk Al-Hajj ada khilaf. Ini di tempat-tempat yang ada khilaf padanya diberi tanda. Adapun yang 10 ini ijma', maka sesuatu yang telah terjadi ijma' padanya ya berarti apa? Itu dalil. Karena kaum muslimin tidaklah berijma' kecuali pada perkara yang hak. Apabila ijma'nya itu betul-betul terjadi. Tempat yang ke-8. Ke-8. Karena ke-6 yaitu Al-Hajj ayat 18, yang ke-7 Al-Hajj ayat 77. Jadi Al-Hajj ada 2. Yang diijma'kan yang 18, yang 77 ada khilaf, cuman datang asar-asar dari sahabat yang menunjukkan ada padanya sujud. Yang ke-8 Al-Furqan ayat 73. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kemudian yang ke-9 surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang ke-9 atau yang ke-10? Yang ke-10 As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini juga ijma' bahwasanya padanya sujud khanifillah. Bahkan surat ini dinamakan dengan sajdah. Cuman ada tanbih yang perlu diingat berhubungan dengan sujud di surat sajdah ini khanifillah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh di hari Jumat, tidak dinukilkan beliau melakukan sujud padanya. Sehingga
tidak dibiasakan untuk ayat di surat Sajdah ini ketika dibaca di subuh hari Jumat untuk sujud. Dan seandainya seorang sujud padanya maka tidak mengapa, karena dia beramal dengan keumuman ijma' bahwasanya pada ayat ini terjadi ijma' padanya. Cuman yang utama untuk seseorang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul dalam salat subuh beliau di hari Jumat yang senantiasa membaca surat Sajdah, tidak dinukilkan beliau melakukan sujud, yaitu sujud tilawah. Tempat yang ke-11, Fussilat, ayat yang ke-37 sampai 38. Amin ayatihi al-lail wan nahar, dimulai dari yang ini. Kemudian apa? Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Talatul Usul. Amin ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudnya tidak di sini, sujudnya di ayat setelahnya. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Baru sujud di situ. Baik. Tapi masyhur di kalangan Malikiyah untuk sujudnya di in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau dalam mushaf tandanya di mana? Fa in istakbaru, berarti sesuai dengan jumhur. Nah, sesuai dengan jumhur ulama yang ada pada mushaf yang banyak dijual. Adapun Imam Malik pada in kuntum iyyahu ta'budun. Baik. Kemudian yang ke-12 di akhir surat An-Najm, yaitu fasjudu lillahi wa'budu. Baik. Dan telah kita lewati bahwasanya terjadi khilaf untuk apa? Sujud di surat-surat di mufassal. Di sujud di surat An-Najm ini juga termasuk yang dikhilafkan. Dan yang menetapkan bahwasanya ada sujud padanya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ats-Tsauri. Dan ini adalah pendapat yang benar karena datang nas yang kuat bahwasanya apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najm fasajada fiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm dan kemudian beliau sujud padanya. Hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga dulu telah kita lewati hadis siapa yang membaca An-Najm tapi tidak sujud? Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm tapi tidak sujud. Nah, inilah yang mungkin alhamdulillah menjadi apa? Menjadi sebab khilaf. Karena Zaid bin Thabit ketika membaca tidak sujud. Nah, tapi yang rajih bahwasanya sujud di surat An-Najm itu sabit berdasarkan hadits yang lain. Dan hadits Zaid bin Thabit untuk menunjukkan bahwasanya tidaklah wajib untuk sujud tilawah. Dan dalam An-Najm juga telah datang athar bahwasanya Umar sujud padanya dengan sanad yang sahih. Sehingga untuk akhir surat An-Najm ini juga sabit. Kemudian tempat yang ke-13 al-insyiqaq,
yaitu pada ayat fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini juga terjadi khilaf, tapi kita memiliki dalil yang kuat, yaitu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Tayyib, bahwasanya beliau mengatakan sajadtu biha khalfa Abil Qasim fala azalu asjudu biha hatta alqa. Aku sujud pada ayat tersebut di belakang Abul Qasim, yaitu belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan terus-menerus sujud padanya sampai aku meninggal, yaitu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau berjumpa dengan Rasulullah di akhirat kelak. Ini nas bahwasanya pada surat Al-Insyiqaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Dan juga Abu Hurairah mengatakan sajada Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu fi idza sama'u syaqqat wa qra' bismi rabbikal ladzi khalaq wa man huwa khairun minhuma. Abu Bakar dan Umar telah sujud pada idza sama'u syaqqat pada surat Al-Insyiqaq dan pada iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan siapa yang lebih bagus dari keduanya? Ini juga pernyataan Abi Hurairah yang menunjukkan pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak menetapkan adanya sujud pada surat Al-Insyiqaq. Juga yang menguatkan bahwasanya di surat Al-Insyiqaq itu sujud tilawah telah datang asar yang sahih dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud serta Ammar Ibnu Yasir bahwasanya mereka dalam menetapkan badannya sujud. Kemudian tempat yang ke-14 di akhir surat Al-Alaq. Bunyinya bagaimana? Akhir surat Al-Alaq, Hanif. Tayyib, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, apa dalilnya ini? Walaupun tidak terjadi ijma', tapi kita punya dalil yang kuat, yaitu hadisnya apa tadi? Hadis Abi Hurairah. Nah, hadis Abi Hurairah yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar sujud pada iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Jadi ini 14, ya kan? 14 tempat. Wal khamisah asyarah, dan yang ke-15 yaitu pada surat Shad. Hiya sajdatu surati Shad. Nah, sujud pada surat Shad, alhamdulillah, ini dikhilafkan oleh para ulama apakah itu sujud tilawah atau sujud syukur. Dan dikatakan dalam kitab ini wahiya sajdatu syukrin, dan itu adalah sujud syukur. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal laysat sad min azaimis sujud. Faqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Ibnu Abbas mengatakan, nah, sad bukanlah termasuk di antara deretan tempat-tempat yang dikuatkan untuk sujud padanya, untuk seorang menjaga ketika membacanya sujud. Ayatnya yang mana ini? Yang di surat Shad, yaitu di ayat yang ke-24. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Nah, tapi Ibnu Abbas mengatakan apa? Waqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Dan sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Nah,
Tapi berdasarkan dalil ini, dan sederetan para fuqaha seperti Abi Hanifah, kemudian Imam Ats-Tsauri dan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya itu masuk sujud tilawah, bukan sujud syukur saja. Baik. Dan datang ikhwanillah dari riwayat Mujahid yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Mujahid meriwayatkan tentang sujud shad. Ya, sa'altu Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, min aina sujidat? Dari mana ya disujudi pada surat shad? Tapi maksudnya apa? Karena di surat Shad ayatnya apa? Berhubungan dengan kisah Nabi Allah Daud. Wa dhanna Daud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Yaitu di situ kisah tentang apa? Sujudnya Nabi Allah Daud. Tatkala dia meminta ampunan kepada Allah setelah sadar bahwasanya dia diuji. Tatkala dimintai keputusan oleh dua orang yang berselisih tadi. Tayyib. Kemudian beliau juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Makanya Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas, dari mana? Dari sisi mana kok pada ayat di surat Shad tersebut di ayat ke-24 kok sujud padanya? Lihat pendalilan Ibnu Abbas alhamdulillah. Faqala aw ma taqra wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman ila qawlihi ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Di surat Al-An'am ayat 84 sampai 90. Nah, di antara dari keturunannya yaitu Daud dan Sulaiman. Dari keturunan para anbiya. Di antaranya adalah Daud dan Sulaiman. Kemudian di akhir, di ayat yang ke-90 Allah katakan ulaikal ladzina hadallahu, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fabihudahu muqtadih, dengan hidayah mereka atau petunjuk mereka hendaknya engkau mengikuti. Fakana Daud mimman umira nabiyyukum an yuqtada bih. Dan adalah Daud itu termasuk di antara deretan orang-orang yang Nabi kalian diperintahkan untuk meneladaninya. Jadi Nabi diperintahkan untuk meneladani Nabi Allah Daud. Fasajadaha Daud, kemudian Daud sujud padanya. Fasajadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sujud padanya. Ini alasan kenapa pada surat Shad juga ada sujud tilawah. Dan ini yang rajih bukan hanya sekedar sujud syukur. Tayyib, bukan hanya sekedar sujud syukur. Tayyib berarti ini 15 dalam tempat. 10 terjadi ijma'. Yang 5 terjadi khilaf. Yang dikhilafkan yaitu mana tadi? Di surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian surat Shad. Kemudian 3 di 3 di tempat mana yang dinamakan dengan mufassal. Karena mufassal dari mana sampai mana? Surat-surat mufassal dari al-mufassal. Surat-surat mufassal dari mana sampai mana? Dari Qaf sampai An-Nas. Dari Qaf sampai An-Nas. Tempat-tempat sujud yang ada di mufassal ini khilaf. Tapi yang rajih sujud padanya yaitu dari An-Najm sampai Al-Alaq. An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Tayyib. Adapun yang
khilaf, tapi tidak didapati dalil yang marfu, yaitu di surat Al-Hajj tadi. Sehingga kalau kita perhatikan, dari ke-15 tempat ini ikhwanifillah yang datang secara marfu sampai pada Rasulullah SAW bahwasanya Rasul sujud padanya berapa? 4 tempat. 4 tempat. Yaitu Shad. Di surat Shad berdasarkan hadis siapa tadi? Ibnu Abbas. Kemudian ke atas apa? Al-Alaq. Ini juga. Kemudian Al-Insyiqaq dan An-Najm. Baik. Ini yang datang dari marfu padanya. Karena itulah seseorang kalau untuk menjaga sujud tilawah, maka jangan terlewatkan sujud tilawah pada 4 tempat ini, karena itu yang datang riwayat secara marfu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat-tempat yang lain yang 10 ini terjadi ijma'. Terjadi ijma', maka seseorang juga disunnahkan untuk sujud padanya. Baik, ini mengenai sujud tilawah. Kemudian tersisa pembahasan terakhir dalam bab ini, yaitu sujud syukur. Diakhirkan saja. Kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Mengenai sujud tilawah ada pertanyaan? Ayat di surat Shad. Kenapa kok sujud padanya? Diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala beliau ditanya oleh Mujahid, kenapa kok sujud? Pada ayat yang ke-24 dari surat Shad. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas bahwasanya apa? Bahwasanya di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk mengikuti petunjuk atau hidayah para nabi-nabi yang disebutkan sebelumnya. Di antara yang disebutkan siapa? Dawud. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman. Di akhirnya di ayat 90 Allah katakan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Maka Rasulullah pun mengikuti apa? Mengikuti dan meneladani perbuatan Nabiullah Dawud sehingga sujud pada apa? Pada surat Shad tersebut. Paham? Jadi Rasulullah sujud karena meneladani Nabiullah Dawud. Dan kita sujud meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dawud sebagaimana dalam ayat, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Beliau apa? Beliau sujud. Dan maka ketika dikisahkan di situ Nabi Allah Dawud sujud, maka Rasulullah pun ikut sujud. Paham? Sujud, sebagian ulama mengatakan itu sujud syukur, dan sebagian yang lain menyatakan sujud taubah. Dan kita umat Muhammad, sujudnya sujud tilawah. Bagaimana caranya kalau si surat tilawah itu di akhir surat Al-Baqarah? Kalau sujud tilawah di akhir surat, maksudnya di salat, ketika salat. Ketika salat dia langsung sujud, misalnya di surat Al-Alaq tadi.
Bunyinya bagaimana? Siddiq. Hah? Nah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ya maka langsung sujud. Nah, langsung sujud. Nanti bangkit. Nah, ketika bangkit, alhamdulillah, tentunya dia bangkit ke posisi apa? Berdiri. Ya, berdiri baru Allahu Akbar rukuk. Ya, Allahu Akbar rukuk. Kalau khawatir jamaahnya bingung, maka boleh dia membaca surat lagi, sehingga apa? Untuk tanda kalau dia bangkit. Nah, misalnya setelah bangkit dari sujud tilawah, ya kan, dia membaca misalnya Al-Ikhlas, tidak apa-apa. Baru kemudian Allahu Akbar rukuk. Tapi seandainya dia membaca sujud tilawah ketika kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, langsung sujud. Kemudian bangkitnya, sujud dan bangkitnya ini kan tidak ada takbir, ya tidak. Sujud dan takbir tidak ada, sujud dan bangkitnya tidak ada takbir, maka langsung bangkit berdiri. Kemudian takbir Allahu Akbar rukuk. Nah, ini kalau menjadi imam. Tapi kalau dia sholat sendiri gampang, ya, tinggal langsung sujud berdiri, kemudian Allahu Akbar rukuk. Paham? Demikian pula pada surat An-Najm. Baik. Dan ini diamalkan oleh seseorang kapan melewati ayat-ayat tersebut ketika qiraah, untuk sujud padanya. Karena terjadi ijma' pada 10 tempat, dan pada 4 tempat itu datang nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 1 tempat, yaitu di mana? Di surat Al-Hajj, itu datang athar-athar yang sahih dari para sahabat dan tidak ditemui sahabat yang lain yang menyelisihinya. Barakallahu fiikum, dan kami bihadza.